Halo semuanya. Pernahkah kalian memikirkan betapa ironisnya gelar Yesus orang Nazaret? Di satu sisi, sebutan ini sangat terkenal di seluruh dunia. Tapi di sisi lain, ada paradoks sejarah yang luar biasa di baliknya. Nah, di penelusuran kita kali ini, kita bakal membongkar misteri arkeologi dan sejarah yang sangat mendalam tentang hubungan Yesus dengan kampung halamannya. Coba pikirkan ini sejenak. Mengapa sebuah kota yang konon paling religius, yang paling ketat memegang tradisi di seluruh Galilea, malah berusaha membunuh putra daerahnya sendiri? Maksud saya, ini kan sosok yang sudah berabad-abad mereka tunggu-tunggu. Gimana bisa tempat yang seharusnya jadi rumah yang nyaman, malah jadi lokasi penolakan yang paling brutal? Untuk menjawab teka-teki itu, kita akan menelusuri beberapa poin kunci hari ini. Mulai dari latar belakang kota Nazaret, pengaruh Seporis dan Sang Tekton, kronologi penolakan, tipologi gelar Netzer, pengenapan 7 roh, sampai ke misteri Mesias yang ditolak. Kita mulai dari bagian pertama, latar belakang kota Nazaret, menggali sebuah desa Puritan yang radikal. Bayangkan dua dunia yang saling bertabrakan. Di satu sisi kita punya Nazaret. Desa ini tuh super terisolasi, sangat konservatif, dan anti-Romawi. Mereka sampai pakai bejana dari batu kapur khusus demi menjaga kemurnian ritual Taurat mereka, sangat Puritan. Tapi, coba tebak, cuma berjarak sekitar 6 km dari situ ada Seporis. Ini kebalikannya banget, sebuah kota metropolitan yang sangat pro-Romawi, kosmopolitan, lengkap dengan teater dan jalan-jalan berkolom yang megah. Benar-benar dua kutub yang berlawanan, tapi letaknya bersebelahan. Hal ini membawa kita ke bagian kedua, Seporis dan Sang Tekton. Mari kita pikirkan kembali apa sebenarnya profesi tukang kayu di masa itu. Nah, ini fakta yang sering bikin orang kaget. Kita kan sering dengar Yesus itu tukang kayu ya. Tapi, di wilayah Galilea zaman itu, batu kapur itu melimpah ruah, sementara kayu gelondongan besar justru sangat langka. Jadi, secara praktis, seorang tekton bukanlah sekedar tukang kayu biasa. Mereka lebih tepat disebut sebagai tukang batu atau pembangun ahli yang memahat formasi geografis yang sangat keras. Bisa dibayangkan kesehariannya waktu itu? Yesus kemungkinan besar harus berjalan kaki sekitar 1 jam setiap harinya bolak-balik ke Seporis. Buat apa? Untuk bekerja sebagai tenaga ahli di proyek rekonstruksi besar-besaran milik Herodes Antipas. Pekerjaannya mengangkat dan memahat balok-balok batu raksasa. Ini bukan pekerjaan ringan loh, butuh stamina fisik yang luar biasa. Dan fakta medis ini secara logis menjelaskan kenapa ia punya daya tahan fisik yang begitu kuat ketika menghadapi siksaan Romawi kelak. Makanya, kalau kita perhatikan perumpamaannya, seperti tentang menggali dalam-dalam dan meletakkan dasar di atas batu, itu bukan sekedar metafora puitis yang manis. Sama sekali bukan. Itu sebenarnya adalah instruksi teknis dari seorang tukang batu ahli. Beliau tahu persis kerasnya realitas lapangan. Kita masuk ke bagian ketiga, kronologi penolakan, titik balik di kampung halaman. Mari kita lihat alur waktunya. Para ahli sejarah memang sering memperdebatkan kapan persisnya kerusuhan di sinagoga ini terjadi. Apakah penolakan ini terjadi di awal pelayanannya pada bulan Desember tahun 27 Masehi, atau justru belakangan di pertengahan pelayanan pada tahun 29 Masehi, setelah ia sangat terkenal karena mujizat-mujizatnya? Tapi sebenarnya, apapun urutan kronologinya, hasil akhirnya tetap sama. Respons dari penduduk kampung halamannya secara konsisten sangat bermusuhan. Pasti kita bertanya-tanya, kenapa sih bisa sampai segitunya? Jawabannya ada pada bias keakraban. Kasarnya, mereka merasa, loh, bukannya dia ini cuma anak tukang kayu yang rumahnya di sebelah? Karena merasa akrab, mereka menuntut Yesus melakukan mujizat egois khusus untuk warga lokal sebagai ajang pembuktian. Jelas ia menolak. Tapi pemicu utamanya yang bikin massa benar-benar murka dan mau main hakim sendiri adalah saat Yesus dengan sangat tajam mengekspos ketidakpercayaan mereka yang keras kepala. Yesus mengingatkan mereka pada sejarah masa lalu lewat kisah janda di Sarfat dan Naaman orang Suriah. Yang bikin panas telinga adalah keduanya itu orang non-Yahudi. Yesus belak-belakan bilang bahwa di zaman Nabi Elia dan Elisha, anugerah Tuhan justru diberikan kepada orang luar, bahkan kepada musuh bangsa Israel, bukan kepada orang dalam yang merasa berhak tapi nggak punya iman. Wow, buat penduduk Nazaret yang sangat ultranasionalis, ini adalah hinaan yang fatal. Gak heran mereka sampai marah besar dan ingin melemparkan dia dari atas tebing. Lanjut ke bagian 4, tipologi gelar Netzer, rahasia nubuat dalam sebuah nama. Ini adalah fakta linguistik yang menurut saya sangat luar biasa. Nama kota Nazaret itu sendiri sebenarnya berakar dari satu kata Ibrani, yaitu Netzer. Artinya apa? Artinya tunas, cabang, atau taruk yang tumbuh merambat perlahan dari sebuah tunggul pohon yang kelihatannya sudah mati ditebang.
Makna ini sangat nyambung dengan catatan Matius yang menyebutkan bahwa Yesus tinggal di Nazaret supaya genaplah firman nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Ini tuh bukan sekedar letak geografis biasa atau merujuk pada sumpah tradisi Nazir loh. Ini adalah referensi langsung yang sangat berlapis kenubuatan mesianik dalam kitab Yesaya tentang Sang Tunas yang keluar dari tunggul Isai. Coba kita bedah tipologinya. Dinasti Raja Daud, anak Isai, secara politis sudah hancur lebur, ditebang habis sampai cuma menyisakan tunggul yang mati. Tapi, dari akar yang tersembunyi jauh di desa antah berantah bernama kota Tunas ini, diam-diam muncul sebuah kehidupan baru. Dan ironisnya, saat tokoh-tokoh agama kelak mengejeknya sebagai sosok rendahan dengan sebutan orang Nazaret, tanpa disadari mereka justru sedang memberikan gelar nubuatan tertingginya, Sang Tunas. Benar-benar sebuah paradoks yang brilian. Dan masih ada satu lapis makna lagi dari akar kata yang berkerabat, yaitu Nazar, yang artinya menjaga, mengawasi atau memelihara. Ini memperlihatkan identitas Yesus yang lebih utuh. Beliau bukan cuma sekedar Sang Tunas, tapi juga Sang Penjaga Ilahi, para Notsrim, yang setia mengawasi dan melindungi umatnya. Sekarang kita di bagian kelima, penggenapan 7 roh, pengurapan Sang Tunas. Kalau kita lanjut baca kitab Yesaya pasal 11 yang tadi, persis setelah nubuatan tentang Netzer, Yesaya langsung menjabarkan bahwa ada 7 aspek roh Tuhan yang akan berdiam padanya. Ada roh Tuhan itu sendiri, roh hikmat, roh pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan, dan roh takut akan Tuhan. Ketujuh roh ini adalah perlengkapan ilahi yang mutlak dan sempurna untuk menopang pelayanan Sang Tunas di bumi. Lalu, kapan nubuat ini tergenapi secara historis? Momennya terjadi saat ia dibaptis di Sungai Yordan. Pada saat itu, Roh Kudus dengan 7 aspek yang utuh ini turun menaungi sang tukang batu yang bersahaja dari Nazaret. Asal-usul yang tadinya cuma dipandang sebelah mata di desa berdebu kapur itu, ternyata dipersiapkan secara sangat presisi menjadi landasan bagi pemberdayaan ilahi yang tak tertandingi. Akhirnya, kita sampai di bagian ke-6, misteri Mesias yang ditolak, perjalanan dari kehinaan menuju kemuliaan. Kalian pasti ingat kan, reaksi spontan Nathanael waktu pertama kali dengar dari mana Yesus berasal. Dia langsung nyeletuk, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Celetukan pendek ini merangkum betapa beratnya stigma sosial zaman itu. Nazaret adalah simbol pinggiran yang tidak dianggap penting. Tapi dengan memilih untuk dibesarkan di sana, Kristus sedang menunjukkan wujud tertinggi dari kenosis, yaitu kesediaannya yang total untuk mengosongkan diri dan mengambil rupa yang paling rendah. Dan paradoks penolakan ini mencapai puncaknya di atas kayu salib. Pontius Pilatus memasang titulus atau papan nama bertuliskan Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Maksud hati Pilatus sih buat melontarkan lelucon politik untuk menghina orang Yahudi. Tapi secara teologis, papan kayu itu justru sedang mengumumkan dengan lantang kepada seluruh dunia bahwa Sang Netzer, Tunas yang dihinakan dari Nazaret itu, sebenarnya sedang mengamankan keselamatan kekal umat manusia. Jadi, mari kita renungkan pertanyaan ini sejenak. Bagaimana kesadaran bahwa gelar yang paling dihina, Yesus orang Nazaret, ternyata merupakan sebuah penggenapan yang sangat presisi dari nubuat kuno, mengubah cara kalian memandang masa-masa kelam atau masa ketidakpastian dalam hidup kalian sendiri? Kalau sesuatu yang direndahkan oleh dunia ternyata adalah bagian dari desain agung yang sudah dipersiapkan sejak lama, apa artinya itu bagi kebersahajaan yang mungkin sedang kalian jalani saat ini? Teruslah menggali kebenaran luar biasa di balik hal-hal yang tampaknya sederhana. Terima kasih sudah bergabung di eksplorasi kita kali ini, dan sampai jumpa.